Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Farida, mahasiswa pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Malang, akan menjelaskan salah satu materi matematika yang berjudul himpunan. Sebelum kita masuk pada materi tentang himpunan itu, kita perlu ketahui bahwa teori tentang himpunan ini dikemukakan oleh salah satu matematikawan dari Jerman yang bernama Georg Cantor, yang dimana teori ini pertama kali dikemukakan oleh George pada tahun 1873. Nah, sebenarnya apa sih himpunan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, himpunan itu berarti kumpulan atau perkumpulan. Nah, secara umum, himpunan itu merupakan kumpulan objek yang diterangkan secara jelas. Contohnya seperti kumpulan siswa laki-laki, kumpulan tanaman hias, kumpulan binatang berkaki 4. Nah, dari contoh itu kita bisa ketahui bahwa kumpulan-kumpulan itu merupakan kumpulan yang diterangkan secara jelas. Contohnya kumpulan siswa laki-laki. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa anggota dari perkumpulan itu merupakan siswa laki-laki. Selanjutnya ada kumpulan tanaman hias, yang dimana anggotanya sudah pasti adalah tanaman hias. Dan selanjutnya adalah kumpulan binatang berkaki 4, yang dimana anggotanya atau kelompoknya itu merupakan binatang-binatang yang berkaki 4. Selanjutnya untuk penulisan nama himpunan. Nah, nama himpunan ini ditulis dengan huruf kapital dan elemennya ditandai dengan tanda kurung kurawal. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada himpunan A, sama dengan elemennya adalah 1, 2, 3, dan 4, di mana A ini merupakan nama dari himpunan, dan juga 1, 2, 3, 4 ini merupakan elemen atau anggota dari himpunan A. Untuk elemennya ini selalu diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri kurung kurawal seperti ini ya. Selanjutnya ada himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong itu? Himpunan kosong ini merupakan himpunan yang tidak memiliki elemen atau anggota. Biasanya, himpunan kosong ini ditulis dengan lambang kurung kurawal yang di dalamnya tidak ada apa-apa atau kosong seperti ini, atau dengan simbol lingkaran dengan garis miring seperti ini. Yang ini dibaca himpunan kosong, dan juga ini sama himpunan kosong. Seperti ini contohnya, himpunan A merupakan himpunan kosong dan juga himpunan B merupakan himpunan kosong. Nah, dari dua contoh ini merupakan sama-sama himpunan kosong, hanya beda penulisan lambangnya saja. Selanjutnya ada himpunan semesta atau himpunan universal. Nah, himpunan semesta atau himpunan universal ini merupakan himpunan yang memiliki cangkupan yang lebih luas. Biasanya himpunan ini tuh dilambangkan dengan huruf S atau U kapital yang biasanya ditulis di sudut diagram Venn ya biasanya kalau di diagram Venn. Nah, contohnya itu ada himpunan semesta sama dengan buah, dan juga himpunan A merupakan anggur, jeruk, leci, dan juga jambu. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa elemen dari himpunan A ini merupakan elemen juga dari himpunan semesta, yang dimana anggur, jeruk, leci, jambu ini merupakan nama-nama dari buah-buahan. Selanjutnya adalah penyajian himpunan. Yang pertama, untuk penyajiannya dapat dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau yang biasa disebut dengan anumerasi. Nah, untuk penulisannya ini ditulis di dalam kurung kurawal. Nah, jika anggotanya itu terlalu banyak atau misalkan lebih dari 5, lebih dari 10, lebih dari 20, itu tidak mungkin untuk kita nulis semuanya ya. Jadi, cukup kita tulis perwakilannya saja, misalkan 3 dari depan, lalu selanjutnya kita tandai dengan titik 3 seperti ini, yang berarti seterusnya. Contohnya seperti himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan juga himpunan B merupakan 1, 3, 5, dan juga seterusnya. Selanjutnya dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, contohnya seperti himpunan A merupakan himpunan yang semuanya bilangan genap. Nah, jadi nanti akan dituliskan himpunan yang bilangan genap seperti 2,
4, 6, dan juga seterusnya. Yang kedua, A merupakan himpunan bilangan lebih dari 1 dan kurang dari 10. Dan nantinya itu anggota atau elemennya itu merupakan 2, 3, 4, seterusnya sampai dengan 9. Karena ini di sini ditulis lebih dari 1 dan kurang dari 10. Selanjutnya yang elemen B adalah himpunan nama hewan berkaki 2. Jadi nanti elemennya adalah misalkan ayam, burung, dan seterusnya. Yang ketiga, dapat disajikan dengan menyatakan notasi pembentukan himpunan. Nah, contohnya seperti ini ya. Seperti contohnya, himpunan A sama dengan X, di mana X lebih dari 1 dan X merupakan elemen bilangan genap. Jadi untuk membacanya ini adalah di mana ya, X di mana X. Ini menunjukkan X merupakan anggotanya nanti adalah lebih dari 1 dan X ini merupakan elemen bilangan genap. Yang selanjutnya adalah diagram Venn. Nah, diagram Venn ini merupakan gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antar himpunan dalam suatu kelompok objek yang memiliki kesamaan. Ini merupakan salah satu contoh gambar diagram Venn ya, di mana yang lingkaran yang hijau ini merupakan gambar dari himpunan A dan untuk yang biru ini merupakan gambar dari himpunan B. Nah, untuk lingkaran yang menumpuk dua ini merupakan elemen atau anggota dari A dan juga B yang sama. Jadi kita menggambarnya nanti menumpuk seperti ini. Selanjutnya ada operasi himpunan. Nah, operasi himpunan ini ada macam-macam ya. Yang pertama ada irisan himpunan atau intersection. Itu dilambangkan dengan melengkung ke bawah seperti ini ya. Nah, irisan ini merupakan himpunan yang rutenya sama dari dua himpunan tersebut. Contohnya ada himpunan A beranggotakan 1, 3, 5, 7 dan juga himpunan B beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, maka irisan dari A dan juga B adalah 1 dan juga 3 yang dimana elemen 1 dan 3 ini berada pada dua elemen himpunan A dan juga B. Seperti itu untuk gambarnya seperti ini ya. Selanjutnya yang kedua adalah himpunan gabungan. Nah, himpunan gabungan ini merupakan operasi himpunan yang menggabungkan anggota dua himpunan. Dan jika terdapat anggota himpunan yang sama cukup ditulis satu kali. Contohnya ada himpunan A sama dengan 2, 4, 6 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka gabungan dari himpunan A dan juga B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dimana elemen dari anggota anggota A ini adalah 2, 4, 6 yang dimana sama aja sama di anggota elemen B. Jadi kita cukup menuliskannya satu kali seperti ini. Nah, untuk gambar diagram Venn-nya seperti ini. Karena kenapa kok lingkaran A ini ada di dalam B? Karena elemen A ini sama dengan elemen B. Dan untuk yang di luar ini merupakan elemen B yang tidak sama dengan elemen A. Yang ketiga adalah selisih himpunan. Nah, ini tandanya seperti strip atau pengurangan seperti ini ya. Nah, selisih himpunan ini merupakan himpunan baru yang dibentuk dari dua himpunan yang anggotanya tidak sama pada dua himpunan tersebut. Nah, dapat dinotasikan dengan himpunan A selisih B sama dengan X, di mana X elemen A atau X bukan elemen B. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Di sini ada himpunan A yang beranggotakan M, A, L, N, G, dan juga himpunan B yang beranggotakan G, A, M, B, I, R. Maka selisih dari himpunan A, B adalah L, N, G yang dimana elemen L, N, G ini tidak terdapat pada himpunan B. Dan sebaliknya untuk selisih dari BA adalah G, B, I, R karena elemen G, B, I, R ini tidak terdapat di himpunan A. Seperti ini. Ini untuk gambar diagram Venn-nya ya. Selanjutnya, yang keempat ada komplement himpunan atau komplement. Dilambangkan dengan
A pangkat J seperti ini. Ini A komplement. Merupakan himpunan semesta yang tidak ada dalam himpunan A. Contohnya, himpunan semesta sama dengan C, I, K, A, R, N, G, dan himpunan A sama dengan C, I, N, A. Nah, maka A komplement sama dengan K, R, G. Karena elemen ini tidak terdapat di A. Seperti itu. Dan yang terakhir, ada beta setangkup atau symmetric difference. Ditandai dengan ini ya, bulat dan ada plus dalamnya, ini merupakan dibaca beta setangkup. Yaitu merupakan himpunan yang bila dioperasikan menghasilkan himpunan baru yang tidak berada pada salah satu dari dua himpunan tersebut. Nah, itu dapat dinotasikan seperti ini ya. A beta setangkup B sama dengan X, di mana X elemen A, tetapi X bukan elemen B, dan X elemen B tetapi bukan elemen A. Nah, kita langsung ke contohnya. A sama dengan 1, 3, 5, 7, dan himpunan B merupakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk A, beta setangkup B itu sama dengan 2, 4, ini seharusnya 2, 4, dan 7 seharusnya. Iya, 2, 4, 6, 7. Untuk 5 ini karena terdapat di ini ya. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan saya tentang himpunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.